Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Thalia Zafanindita, kelas 11/4, absen 22. Izin menjelaskan 35 soal tentang fluida dinamis untuk tugas remedial. Oke, kita mulai ke nomor satu. Nah, untuk di nomor satu ini kan kita udah diketahui kalau misalnya dimensinya itu kan panjangnya 1,5, lebarnya 0,6, terus tingginya 20. Nah, cara berarti dengan informasi yang kita bisa lihat, berarti itu kalau kita mau nyari volume, karena dia dalam bentuknya itu kolam renang, berarti kayak bentuknya sebuah apa sih kok kubus ya? Balok. Nah, berarti volumenya itu kita bisa cari dengan 1,5 kali 0,6 kali 20. Dan kalau misalnya kita hitung, dia ada di, bentar, kita hitung satu-satu guys. Kan ini, berarti kan dia jadinya 6. 6 6 kali 1,5 9,0. 9,0 kali 2 berarti 18. Jadi dia 18 meter. Nah, 18 meter kubik, ya kan? Terus, apalagi yang kita ketemuin? Kemudian diisi kembali menggunakan pompa air dengan pipa yang luas penampangnya 10 cm. Nih, kita berarti lihat kalau dia penampangnya itu 10 cm². Terus kelajuan air yang keluar itu 10 meter per second. Oke. Nah, gimana caranya kita nyari guys? Caranya kita nyari itu kan eh, kalau kita rumusnya itu kan Q sama dengan V per T. Atau enggak, kita bisa tulis jadi A kali volume. Ini V yang di sini itu V kelajuan. Nah, berarti ini kayak gini kan. Berarti ini kita jadiin satu nih. Dijadiin satu. Berarti kalau misalnya kita mau nyari T, T itu sama dengan P. P ini volume. Kali A ini luas penampang. Kali V, velocity. Velocity-nya itu yang ini 10 cm². Nah, berarti sama dengan, kalau kita mau cari, itu luasnya tadi kan 18 ya. Kan luasnya tadi 18. Dibagi area penampangannya itu tuh 10 cm². Sedangkan kita pakai meter. Berarti 10 kali 10 pangkat 4 min 4. Terus volume kecepatannya itu kali 10. Dan kita kan yang nyarinya kan dalam bentuk menit ya. Nah, kalau dalam bentuk menit berarti nanti time yang di sini kita harus bagi 60. Berarti kita tulis aja 60-nya di sini. Kalau misalnya kita hitung, itu semuanya jadi 30 menit. Udah ketemu. Kalau gitu soal nomor 2. Nah, Swabio besar mempunyai luas penampang 6 cm. Berarti ini A1. A1 sama dengan 6. Ujungnya mempunyai keran dengan luas penampang. Berarti A2 sama dengan 2. Gerakan yang pada pipa besar. Berarti ini itu sama dengan 0,2. Terus T-nya sama dengan 10 menit. Nah, gimana cara kita nyarinya? Kan tadi dengan rumus tadi kan kita bisa Q sama dengan V per T. Atau sama dengan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, kan kita kan tadi kita kan V yang volume kan belum kita ketahui, tapi T-nya kan kita ketahui. Jadi ini rumus ini kita masukin dengan yang kita ketahui. Jadi V per menitnya kita jadikan second kali 60 sama dengan A1-nya itu tadi 6 kali ini tadi V1. Ini V, ini nah, maksudnya kecepatannya guys. 6 kali 6 kalinya, nih 6 kan kita lihat centimeter kuadrat kan. Nah, kita jadi meter kuadrat. Berarti kali 10 pangkat 4 kali 0,2 sama dengan A2-nya itu berarti tadi sama 2 kali 10 pangkat 4. Terus V2-nya kita belum ketahui. V2-nya belum kita ketahui. Nah, karena yang kita butuh itu cuman yang ini, dalam waktu 10 menit saja yang keluar keran adalah, berarti kita kan nyarinya cuma yang P. Terus kita V2 belum diketahui, berarti kita pakai yang sebelah sini aja, yang ini, yang ini. Berarti V sama dengan
6 kali 10 pangkat min 4 kali 0,2 kali 10 kali 60. Berarti sama dengan 0,072 meter pangkat 3. Karena kita nyarinya yang bentuk liter, sedangkan liter itu dm pangkat 3. Berarti kita kali 1000. Berarti sama dengan 72 dm pangkat 3. Lanjut, pangkat 3. Berkali dengan luas penampang 1 meter. Ini 1 meter. Salah. Isi air berkecepatan 5 meter per second dari keran yang memenuhi luasnya penampang ini. Jadi A-nya sama dengan 2 cm kubik, terus V kecepatannya sama dengan 5 meter per second. Luasnya itu luas penampang dan tingginya 1. Berarti kita bisa nyari volumenya langsung 1 kali 1 sama dengan 1 meter kuadrat. Pangkat 3. Eh, salah lah. Jadi lah, kita V-nya nanti. Hapus kok. Nah, nyari berarti kan eh, kita yang nyarinya itu waktu kita pakai rumus tadi guys. Berarti P per T ini kan rumus yang nyari Q tadi kan. P per T sama dengan A P kecepatan. Berarti kalau kita tulis P-nya itu kan tadi 1 kali 1 kan, karena luas penampang sama tingginya ini seharusnya kayaknya luas mencadep deh. Nah benar tadi aku berarti sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1 itu apa aku salah per T sama dengan karena tinggi yang kita cari sama dengan A-nya karena masih sentimeter berarti kita kali 10 pangkat 4 benar kali 5 berarti T sama dengan 1000 second karena kita carinya menit berarti kita bagi 60 nih bagi 60 berarti sama dengan 16,7 menit 67. Easy. Lanjut nomor 4. Sebuah kolom volume M6 M tiga dalam keadaan volumenya M5. Volumenya sama 5. Selang plastik berarti A1 sama dengan 4 cm kubik. B1 sama dengan ini V kecepatan sama dengan 10 M per S. Nah, itu berarti kita pakai rumus yang tadi lagi. P per T sama dengan A kali C kecepatan. Berarti V-nya 5, udah meter. Ini kan udah NT dengan 4 kali 10 kali berapa? 4 kali P kecepatan berarti 10. Benar nggak? Benar lah. T sama dengan 1250 second. Berarti kita bagi 60 lagi kayak tadi. Berarti sama dengan 20 menit. Sisa 50 second. Lanjut. 5. Nih, sebuah taki terbuka memiliki kedalaman 0,8. Sebuah lubang dengan luas panjang misalnya berarti satu sama dengan 5. Terus ini cuma kedalamannya doang. Ini nomor... Oh, gini caranya, guys. Nah, kan volumenya kan kita nggak tahu gitu. Cuma punya kedalamannya doang. Kedalamannya itu berarti dia sama dengan 0,8 meter. Ini masih sentimeter kuadrat. Caranya gimana? Kita cari pakai yang tadi. Tapi ada a little twist. V per V sama dengan A kali V. Nah, kita kan luas penampangnya udah tuh. Luas penampangnya kan 5 kali V pangkat 4 ya. Sedangkan V-nya kita nggak tahu. Gimana cara kita nyari V-nya? Kita pakai akar 2GH. Nah, tadi sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 kali akar 2. Ini kita pakai 10. Hanya kita pakai 0,8. Berarti, ini kan berarti 4 ya. Ya, 20 kali 8. Ya benar, 4. Berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 M pangkat 3. Nah, ini kan dalam waktu, ini kan dalam waktu per detik ya. Per menit. Ya,
Ini kan dalam waktu per menit nih. Sedangkan kita konversi ke kalau misalnya T-nya ini dalam bentuk detik. Berarti kalau misalnya T per detik, ini kan dalam bentuk detik ya. Berarti kalau kita jadi per detik itu 2 kali 60 kalau 10 menit 60 detik. Kuning 3, M pangkat 3. Sama dengan 120 kali 10 pangkat min 3, M pangkat 3. Sedangkan kita itu butuhnya, kita butuhnya itu bagian liter. Berarti kita kali 10 pangkat 3 berarti sama dengan 120 dm pangkat 3. Sama dengan 120 liter per jam ini. Lanjut. Mbak Manti yang ukurannya 0, berarti kita langsung bisa cari volume. Volume sebenarnya 0,5 kali 0,5 kali 1 sama dengan 0,25 tambah 3. Pipa yang meluas penampang berarti A1 sama dengan 2 cm kuadrat. Terisi penuh dalam waktu 5 menit T sama dengan 5. Gila cuy. Satu. Berarti kita pakai rumus tadi. Atau isi semua. P per T sama dengan A kali T kecepatan. Berarti yang kita cari apa sih? Yang kita cari kecepatan. Sedangkan semuanya kita udah dapat. Berarti 0,25 dibagi eh ini kan dalam bentuk second ya guys. Berarti ini 5 menit kita ganti jadi second. Berarti 300 second. Ya kan? Karena kali 60. Dibagi 300 sama dengan ini kan 2 cm kubik nih. Nah, karena dia 2 cm kubik, jadinya kita harus ganti jadi 4. Ya, berarti 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, P. Berarti kalau kita hitung, di V-nya hasilnya sama dengan 4,17 meter per second. Bedanya. Lanjut, nomor 7. Double mistake. 7. Nah, fluida mengalir dengan kecepatan 3 cm di pipa bergaris setengah 4 cm. Berarti pertama V1 sama dengan V1 sama dengan 3. Terus ini kan bergaris setengah 4 cm. Berarti jarak jari-jarinya tuh 4 cm. Berarti areanya itu sama dengan 16 pi area 1. Dan terus kita cari pipa kedua. Pipa kedua 2 cm. Dari garis setengahnya berarti A2 sama dengan 4 pi. Karena 2 pi kuadrat. Eh, pi R. Pi R kuadrat. Terus kita nyarinya kecepatan yang di yang kedua. Berarti A1 V1 sama dengan A2 V2. Berarti 16 pi kali 3 sama dengan 4 pi kali V2. Ini kita coret-coret, ini kita coret-coret, ini berarti 4, berarti V2. V2 sama dengan 12. Yang berarti ini lanjut 8. Suatu zat cair dialirkan melalui pipa yang membentuk alas penampang A1. Udah, berarti kita udah ketemu ini, laju aliran, berarti ini V2. Ini V2 yang dicari itu V1. Debit ya? Debit mah bukan V. Debit berarti Q. Ini V2. Berarti kita kan udah ketemu. Berarti Q sama dengan A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, hmm, karena kita yang lengkap informasinya yang audio video berarti kita pakai yang ini aja. Berarti sama dengan 5 karena masih cm kuadrat kita jadiin kali 10 mengkali 4 terus dikali sama luasnya berarti 10. Berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 M pangkat 3 per S. Kenapa kita nggak pakai yang V1? Padahal yang ditanya V1 karena yang ditanya itu debit bukan laju aliran. Bukan bukan laju aliran. Jadi kita pakai yang ini. Jadi nomor
Lanjut. Kita lanjut. Yang 9. Ayo, yang diameternya 1/2 jika kecepatannya yang lebih besar. Berarti ini D2, D1, ini V2. Berarti karena rumusnya itu D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Karena kan tadi AV kan. Nah, sedangkan A itu butuh diameter kuadrat. Atau enggak, jari-jari kuadrat. Salah lah. Berarti V1 sama dengan V1 sama dengan D2 kan 2 ya. Berarti kalau dikuadratin 4. V2-nya juga 40. Dibagi sama D1 kuadrat. Dari 1 dibagi sama aja. Berarti sama dengan 190. Kemudian lanjut. Air mengalir dari pipa A ke P. Hmm. Apabila luas penampang A dan B masing-masing P dan Q kepanjangan masing-masing. Nah, alah. Kan ini kan P, ini Q buat luas penampangnya kan. Terus dia ke sininya itu dia X, ini dia Y. Berarti ya udah jawabannya PX. PX sama dengan QY. Bukan dibagi tapi dikali karena kan rumusnya kan yang ini. Yang A1 B1 sama dengan A2 V2. Jadi ya udah sama. Terus yang nomor 11. Nomor 11 itu sama pakai tadi VA per VB. Luas penampang di A 2 kali luas penampang di B. Berarti jawabannya eh eh, luas penampang di A 2 kali penampang di B. Oh, paham, paham, paham. Berarti nih, berarti kan seharusnya kan eh A A kali VA sama dengan AB kali VB kan. Nah, karena luas penampang A itu 2 kali dari penampang B, berarti kan ini kita bisa jadi AB dikali 2 nih. PA sama dengan AB kali VB kan. Nah, yang kita tanya FA per VB, berarti ini kita taruh sini. VA, salah. VA per VB sama dengan AB per 2 AB. AB yang kita coret berarti sama dengan 1/2. Lanjut. Air mengalir dari pipa A ke pipa B dan terus ke pipa C. Perbandingan luas penampang A, B, dan C adalah 6:5/4. Jika cepat C sama dengan V. Nah, kita tulis dulu lah. Berarti kan A, A, V, A sama dengan A, B, V, B sama dengan A, C, V, C. Perbandingan luasnya 6:5/4. Berarti kita tulis 6 V, A sama dengan 5 V, B sama dengan 4 V, C. Nah, terus, jika cepat aliran pada pipa C sama dengan V, maka berarti ini V. Berarti 6VA sama dengan 4V doang. Maka cepat aliran pada pipa A. Berarti kita tuh nyarinya VA doang. Berarti VA sama dengan 4V per 6. Atau enggak kita bagi 2. Dua-duanya berarti sama dengan 2/3V. Berarti yang D. Lanjut ke soal nomor 13. Air mengalir melalui pipa mendatar dengan luas penampang pada masing-masing ujungnya berarti A1 sama dengan 200 mm kuadrat, A2 sama dengan 100 mm kuadrat. Air mengalir di penampang besar dengan kecepatan berarti A1 sama dengan 2 m. Berarti kita pakai rumus yang tadi sama aja. Ini sebenarnya kita harus ganti ini karena nanti perbandingannya sama. Dan nanti nggak pakainya yang M5 saja karena kan kita ngikutin yang ini. Jadi karena ini tadi kayak V1 maaf. Nah, karena udah kayak gini berarti kan pakai rumus tadi berarti 200 kali 2 sama dengan
100 dikali V2, ya kan? Kita nyari V2, V2 sama dengan 200 kali 2 bagi 100. Salah. Sama dengan, berarti jawabannya 4. Coba nih. Eh, ya, 4 kan? 200, ya benar-benar. Dah. Terus, kita lanjut ke persamaan Bernoulli. Kita ke nomor 14. Nah, pertama jawabannya yang A. Kecepatan air pada pipa kecil. Nah, kita kan ketahuin kalau misalnya luas penampang pipa besar dan pipa kecil berarti A1 sama dengan 4, A2 sama dengan 1. Terus kita ada kecepatannya nggak? Nih, pipa besar berarti 36. Berarti V1 sama dengan 36. Berarti eh, yang A itu, yang A kita bisa tulis A1, V1 sama dengan A2, V2 kan. Jadi 4 kali 36 sama dengan 1 dikali V2. Aliran pada pipa besar, benar berarti. Pipa besar, cepetan. Berarti V2 sama dengan 4 kali 36, 120, 24, berarti sama dengan 144 km per jam. Nah, udah kan? Terus kita cari yang B. Selisih tekanan pada kedua pipa. Yang B itu kita cari tekanan dari yang rumus ini. Rho 1 ditambah rho GH salah. Tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan rho 2 ditambah rho GH tambah setengah rho V2 kuadrat. Lah, berarti ya kita tulis sama dengan kita kan nyari selisih tekanan pada kedua pipa. Berarti kan kita yang cari itu rho 1 dikurangin rho 2. Berarti sama dengan setengah kali rho V2 kuadrat min V1 kuadrat akan selisih ditambah rho Y H2 min H1 H1 doang. Berarti kalau kita masukin itu sama dengan setengah. Rho-nya itu kan 9,1 ya. 9,1 kali 10 pangkat 5 nih. Dikali V2 kuadratnya berarti 144 kuadrat dikurangin eh, 36 kuadrat ditambah kalau tadi 9,1 kali 10 pangkat 5, 10 pangkat 5 kali kali G berarti kan 10 pangkat 6 ya, kali 10 dikali H2 minus H1. Enggak ada ini. Oh, 5 cm berarti 5 kurangin 1. Nah, benar. 5 dikurangin 1. Nah, kita masukin aja. Sama dengan kita ketemunya itu 36.400. 400 ribu, 36.400.000. Kalau misalnya kita SF-in, berarti dia jadinya sama dengan 3,64 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 10 pangkat 7. Selesai. Nah, terus kita cari sekarang yang C. Tekanan pada pipa kecil. Tekanan pada pipa kecil kan berarti P2 ya. P2 sama dengan P1 dikurangin 3,64 kali 10 pangkat 7. P1 tadi itu yang 1000. Jadi sama dengan 1000 dikurangin. Oh, I'm wrong. Seharusnya yang ini tuh bukan pakai 9,1, tapi ini pakainya 1000. Maafkan. Jadi kita pakai ini yang 1000 kan. Ini berarti 10.000 kan kali 10. Oke, udah ketemu yang benar. Berarti ini seharusnya 9.760.000. Berarti ini seharusnya 9,76, 9,76, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pangkat. Dah. Berarti ini 1000, 1000. Ini bukan 1000.
Berarti 9,1 kali 10 pangkat 5 dikurangin 9,776 kali 10 pangkat 6. Berarti sama dengan min 8,8 8,85 pangkat 6 kali 10 pangkat 6. Oke, udah semua. Susah ya? Lanjut. Kita ke nomor berikutnya. Sebuah pipa mendatar dua bagian diameter yang biasa, berarti diameternya kayak tadi. Berarti kan A1V1, berarti kan 6 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan di sini 3 kuadrat lah. Kecepatan yang besar itu satu, berarti ini kali satu. Berarti ini kali ini yang kita belum ketahui, F2. Jadi kita tinggal cari F2 sama dengan 36 dibagi 9 kan, berarti sama dengan 4. Nah, terus kita cari apa? Yang kita cari itu kecepatannya berarti kan 4. Berarti ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Kecepatan yang pada bagian pipa yang lain. Berarti sekarang kita nyari eh pipanya. Berarti kan dengan rumus tadi P1 kan udah ketemu 15 kPa. Berarti 15 kali 10 pangkat 3. Terus ditambah setengah setengah PV1 kuadrat, berarti setengah kali 1000 karena P-nya kita pakai yang R itu tadi. P V1 kuadrat, V1 kuadrat kan berarti satu kuadrat kan, berarti kali satu kuadrat berarti kali satu, udah nggak usah ditulis. eh Terus karena kita bukan Bernoulli juga, bukan yang nggak pakai yang tadi eh Rho G. Nah, yang nggak pakai yang Rho G. Terus sama dengan P2. Nah, P2 itu yang kita cari. P2 ditambah setengah PV kuadrat, berarti setengah kali 1000 kali ini 4 kuadrat 16. Kenapa pakai 16? 16. Kenapa pakai 4 kuadrat? Karena ini buat tekanan yang ada di yang tekanan kedua, yaitu tekanan yang pipanya kecil. Oke, terus udah. Kalau misalnya kita udah jadiin satu, berarti ini kan 1500 ya. 1500 ini sama dengan P2 ditambah 8000. Terus berarti EP2 row 2 sama dengan 7500. Nah, karena kita pakai KPA, berarti kita bagi 1000. Berarti sama dengan 7,5 KPA. Berarti jawabannya yang ini. Salah, ini salah. Lanjut ke yang sebelah sini. Nah, aduh, salah. Oke. Dari gambar di samping jarak jatuh air dalam arah mendatar. Arah mendatar kan berarti jauh yang sumbu X kan, yang mendatar kan X. Nah, kalau kita cari itu rumusnya itu X sama dengan 2 akar HY kan. Nah, sama dengan 2 height-nya itu kan sama dengan 8,2 min 5, berarti sama dengan 3,2 kan. Terus Y-nya itu sama dengan 5 karena ketinggiannya itu yang ini 5. Jadi hanya itu yang ini. Nah, itu ini. Y-nya itu yang ini ketinggiannya. Berarti dikali sama 5. Berarti kalau kita hitung berarti sama dengan ini karena 15, ini karena 16, berarti akan 16. 2 akan 16 berarti sama dengan 8 meter. Lanjut. Di gambar di bawah ini caranya sama dx sama dengan 2 akar HY. Nah, HY-nya ini udah diketahui 1,5, jadi kita nggak harus ngurangin kayak tadi. Duh. Nah, sama dengan 2 akar 1,5. Y-nya udah diketahui juga kalau dia 5 meter. Nih, jadi dikali 5. Berarti ini berarti sama dengan 5 meter. Lanjut ke nomor 18. Nah, ini rumusnya lebih
Ini guys, gara-gara dia kan bentuknya kurva kan. Rumusnya itu dia sama dengan X sama dengan, karena kan kita ya X sama dengan V 0 kuadrat, berarti kecepatan awal sin 2 alfa atau 2 theta, terus per gravity. Berarti sama dengan, karena VO2 kuadratnya kita nggak ketemu, kita pakai 2GH dikuadratin sin 2 kali, karena tetanya 30, berarti kita tulis 30 di sini, per G-nya kita pakai 10. Nah, karena akar 2GH dikuadratin berarti tinggal 2GH kan. Berarti berarti X sama dengan 2 kali 10 kali H kali sin 60. Sin 60 itu akar 3 per 2. Akar 3 dibagi 2 dibagi 10. Ini kita bisa coret, ini kita bisa coret. Berarti X sama dengan H akar 3, dan X-nya itu dia ada 2 meter nih. Jadi kita akan bisa ganti ini 2 sama dengan H akar 3. Berarti H sama dengan 2 per akar 3. Atau kita bisa kali 3 akar 3, berarti sama dengan 2 akar 3 dikali 3. Udah. Eh, gimana nih? 2 per 3 akar 3 kan? Ya, dari sini. Maaf. Oke, dan sekarang kita yang nomor 19. 19 ini kita pakai yang rumus 2GH lagi. Berarti V2 sama dengan akar 2GH. Karena kita kan nyarinya kecepatan. Sedangkan ini tadi dia sama nyari height gitu. Jadi akar 2GH berarti sama dengan akar 2 kali 10 kali 1 meter dikurangin sama 0,2 cm. Jadi yang sebelah sini kan. Nah ini kan berarti kan seharusnya 280 cm. Nah tapi kita jadiin meter karena dia butuh meter. Berarti jadi 0,8 gitu. Berarti sama dengan 4 lanjut 20. P per bagian bawah dari kolam mana terdapat kolam bulat, berarti V-nya sama dengan 4. T-nya sama dengan 1,8. Nah, V per T sama ini kalau kita tulis V per T sama dengan A kali kecepatan. Ini tadi kan yang rumus Q itu kan. Nah, kalau kita gabung jadi satu berarti V sama dengan, oh ini luas penampang itu bukan V, salah. A. Nah, V per 1,8. Eh, ini tinggi permukaan ya? Berarti tinggi permukaan H. Nah, salah, salah. Sorry, sorry. Ngantuk. 2 menit. Nah, ini baru T sama dengan 2 menit. Nah, karena kita jadiin detik, karena satuannya detik, berarti 2 kali 60 sama dengan areanya itu yang ini 4. Karena dia masih cm, kita jadiin 10 pangkat min 4 dikali karena velocity enggak, kita pakai 2GH. Berarti 2 kali 10 kali height-nya 1,8. Kenapa aku pakai ini? Karena ada rumus uh, velocity kan emang kayak gitu. Berarti volume sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 kali 2 kali 10 kali 1,8 dikali 2 kali 60. Berarti kalau kita tulis itu sama dengan 0,288 3 8 asas biologi. Nah, kita lanjut ke nomor 21. Jika V adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, maka yang sesuai itu yang kita lihat di sini, guys. Tuh, F1 lebih dari F2 dan P2 lebih dari P1. Jadi, kalau misalnya FA-nya ini yang dia lebih besar, yang lebih besar itu seharusnya yang P daripada yang A. Jadi kita cari yang kebalik. Ini misalnya ini ya, yang ini FA lebih FB. Ini literally salah karena kan Eva seharusnya yang lebih dari FB kan, karena dia dari atas. Jadi ini seharusnya salah, ini seharusnya salah. Nah, terus
Seharusnya kan PB lebih besar dari PA. Berarti ini salah. Ini salah. Ini juga sama dengan seharusnya lebih besar dari. Berarti jawabannya cuma B. Oke, oke lanjut. Kita lanjut ke yang nomor 22. Nah, di nomor 22 itu, ini kan ada banyak. Pertama, kecepatan aliran udara di bagian bawah, berarti kecepatan bawah itu 60. Berarti kecepatan bawah kita assume velocity B, karena kan bawah. Dengan 60 M per S. Dan beda tekanan di atas dan di bawah saya pada 130 PA, berarti delta P, atau bedanya tangan, itu sama dengan 130 PA. Kecepatan aliran udara di bagian atas berarti nyarinya VA. Nah, terus sama dengan berapa? Terus kita juga ketemu kalau P udara berarti ini rho udara itu berarti sama dengan 1,3 kg per M pangkat 3. Oke. Oke, udah. Kita kan nyari eh, kecepatan yang atas kan? Iya, kecepatan yang atas. Berarti caranya itu kan kita pertama pakai rumus ini. F1, FB, FB, gaya B dan gaya A dikurangin. Selisihnya itu sama dengan setengah, rho kali VA kuadrat min VB kuadrat kali A. Berarti gayanya, gaya angkatnya itu sama dengan setengah kali 1,3 ya kan, 1,3 yang benar, 1,3 kali VA kuadratnya belum kita tulis persen VA kuadrat. Salah guys, itu bukan pakai yang ini. Kita pakai yang rumus delta P. Berarti ini delta P-nya kita ganti jadi 130. Ini setengahnya ini masih ya 1,32 PA kuadrat dikurangin 60 kuadrat. Ini nggak pakai A. Karena kan kalau tadi yang first itu kan pakai A karena eh apa pressure dikali area kan. Sedangkan kalau misalnya kita cuman em, pressure doang, kita nggak harus dikaliin sama A. Nah, karena udah berarti lagi fisika apa ya? Lagi ngerekord fisika. Ya udah. Nah, karena udah kita em, ya udah sih tinggal digini-giniin. Berarti VA kuadratnya kita keluarin, berarti misalnya ini 260 karena kan 130 kali setengahnya ditaruh sini dibagi 1,3 sama dengan VA kuadrat dikurangin 3.600 ya. Nah, kalau udah berarti kan kita ketemu yang VA kuadratnya berapa? VA kuadrat sama dengan 200 ditambah 3.600. Berarti VA-nya sama dengan akar 3.800. Berarti sama dengan 10 akar 38 M per S. Oke, ketemu. Aduh, pilek lagi. Banyak juga ya. 12 halaman lagi. 12 soal lagi. Smart. Nah, lanjut kita ke nomor 23. Dengan dua buah sayap masing-masing seluas 40. Berarti A, A, misalnya sayap A, sayap B gitu. Di AA sama dengan AB sama dengan 40 M kuadrat. Kelajuan aliran di atas sayap berarti yang velocity atas itu sama dengan 250 M per S. Velocity bawah sayap sama dengan 200 M per S. Kelapatan darah berarti rho sama dengan 1,2 kg per M pangkat 3. Nah, ini baru pakainya tadi, karena kan tentukan gaya angkat. Gaya angkat itu tadi kan F1, F bawah dikurangin F atas kan, karena
pasti yang bawah lebih yang bawah lebih gede gara-gara dia naik karena dia angkat, paham nggak? Gaya angkat berarti gaya angkat sama dengan yang tadi, sama dengan setengah kali ini rho udara dikali PA kuadrat dikurangin VB kuadrat dikali sama area. Area ini keseluruhan area ini ya, keseluruhan area sayap. Berarti sama dengan setengah kali 1,2, salah. Setengah kali 1,2 VA kuadrat berarti 250 kuadrat dikurangin 200 kuadrat dikali 80 karena tadi kan aku bilang areanya itu area semua sayap. Berarti kalau kita total sama dengan 1.080.000 N berarti sama dengan 1.080 kilo N. Easy. Lanjut ke nomor 24. 24 pada nah ini sekarang gaya angkatnya ini yang ketahuan. Jadi FB min FA sama dengan 1.100 kN. Luas penampang sayap sebenarnya sebesar 80. Nah, ini udah juga sayap yang semuanya, bukan satu-satu kayak tadi. Kecepatan ada di bawah sayap berarti ini velocity bawah sama dengan 250. Terus rho-nya sama dengan 1. Berarti yang kita cari pasti VA. Berarti 1.100 sama dengan setengah P-nya tadi 1 kali 1 kali VA kuadrat min 250 kuadrat sama dengan kali 80. Ya sih? Kali 80. Berarti kalau misalnya kita tarik sana, berarti 1.100 bar 40 sama dengan VA kuadrat min 250 kuadrat. VA sama dengan 250,05 eh, meter per second. Ini koma ya. Koma. Oke, kita lanjut ke nomor 25. Berapa soal lagi? 10. Bisa, bisa. Kita bisa, kita bisa. Kita bisa. Nah, pertama, air mengalir dalam vector seperti pada gambar. Pada penampang 1 kecepatannya 3 meter, berarti V1 sama dengan 3. Terus habis itu, height-nya 3G sama dengan 10. GG sama dengan 10. Height-nya itu sama dengan 0,15 meter. Karena kan 15 cm jadi meter. Terus habis itu G-nya 10, Rho-nya 1.000. Oke. Gimana cara kita ngerjainnya? Kita pakai rumus yang ini. V2 kecepatan ini V kecepatan bener. V2 kuadrat dikurangin V1 kuadrat sama dengan 2GH. Karena kan ini delta V. Delta V kan tadi delta V kuadrat itu kan tadi yang delta V itu kan akar 2GH kan. Makanya ini dikuadratin biar akarnya hilang. Bener. Berarti V2 kuadrat kita nyarinya kecepatan air di penampang 2 kan. Ya benar berarti. Sama dengan 2GH berarti 2 kali 10 kali hanya tadi 0,15 ditambah sama 9. Berarti sama dengan ini itu 12. Berarti V2 sama dengan 2 akar 3 yang per R. 26. Mengalir melewat jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing 12 dan 8. Berarti A1 sama dengan 12 kali 10 pangkat min 4. Sebenarnya kita taruh sini aja nggak apa-apa lah. Terus A2 sama dengan 8
Tadi kita pakai rumus yang ini. V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 dikuadratin dikurangi 1. Nah, pakai rumus yang ini karena kita pakai ini. Nih, nyari V1 nih. Toh, yang ini. Berarti kalau kita masukin sama dengan hanya berapa? Oh, 25, bentar. Sama dengan 25 cm centimeter sama dengan dikali 10 pangkat min 2 berarti 0,25 meter. 0,25 meter. Nah, kenapa kok yang H itu kita jadi meter sedangkan yang A itu kita enggak? Karena itu kan dibagi ya. Jadi kayak nanti 10 pangkat min 4-nya juga kecoret sendiri. Berarti sama dengan akar 2 kali 10 kali 0,25. Kok nggak nulis? Nah, per ini 12 bagi 8. 12 bagi 8 kuadrat dikurangin 1. Kalau kita jumlah dan lain-lain nanti kita ketemu V1 sama dengan 2M. Oke. Terus mari kita lanjut. Ini. Penambang besar luasnya 5. Berarti A1 sama dengan 5. A2 sama dengan 3. Terus H sama dengan em, H sama dengan 80 cm. 80 cm itu yang 80 cm berarti jadi 0,8 meter. Terus kita carinya yang debit aliran pada pipa tersebut. Kita pakai yang mana? Debit aliran kan ini ya, Q sama dengan V per T atau enggak A kali V. Jadi kita pakai yang itu deh, pakai yang A kali V dah. Terus kita cari V-nya di mana? Ini bre. Kita tetap pakai ini bre. Jadi pertama, hmm, ya kita cari V dulu. Kita cari V1 lah. Kan nanti sama aja kan debit debit 1 sama debit 2 kan sama aja. Kita berarti cari yang V1 aja. V1 sama dengan tadi apa? Akar 2GH berarti 2 kali 10 kali 0,8 per A1 per A2 kan? Kalau FF1 tuh benar. A1 per A2 berarti 5 per 3 kuadrat dikurangin 1. Kita hitung hasilnya itu sama dengan 3. Pas. Wow. 5 per S. Berarti em, kita cari Q berarti sama dengan A1 kali P1. Nah, karena ini 5 cm kubik, berarti 5 kali 10 pangkat min 4. Karena kita jadi meter kan, kali 3, berarti sama dengan 15 kali 10 pangkat min 4. Atau 1,5 kali 10 pangkat min 3. M pangkat 3 per S. Wow, we're getting through this. Oke, lanjut ke 28. Nama BIPA pada 14, A2 sama dengan 6, H sama dengan 0,00. Kecepatan aliran air pada venturimeter. Nah, kecepatan aliran air yang mana ya? Yang memasuki. Itu yang mana? Hmm, Mau pakai rumus tadi? Betul. Enggak lah, pakai rumus ini lah. Yaudah kita masukin lagi lah. Akar, coba ya pakai yang ini ya. 2 kali 10 kali ini ya 0,05. Kenapa 2? Oh itu kan 2 GH ya. Per 18 bagi 6 kuadrat. Aduh, 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 begini. Eh, aduh, masih recording kan? Bentar, sabar, sabar. Jangan panik, jangan panik. Masih recording. Share good notes.
Oke, Marki menunggu. Sambil menunggu, aku mau mengambil itu. Oke, mari kita lanjut. Berarti ini kita masukin 0,5 benar. Terus 18 bagi 6 kuadrat min 1. Eh, 5 cm kali 10 pangkat min 2, 0,5 kan? Benar, kok. Oke, jawabannya itu sama dengan 0,3535 meter per second, atau kita bisa jadi 35 cm per second. Yeay. Terusnya tadi nggak jadiin aku 0,05 sih. Kayak mendingan jadiin 5 aja juga langsung ketemu nanti eh 35-nya. Jadi ya udah. Ya udah, gitulah pokoknya caranya. Oke, lanjut. Kita ke nomor 29. Kita lanjut ke nomor 29. Air mengalir melewati tiga pipa ventimeter. Jika luas menampang A1 dan A2 masing-masing 4 dan 2 dan G sama dengan kecepatan yang masuk. Yuk, kita pakai rumus tadi lagi. V1 sama dengan akar 2GH2 kali 10 kali 20 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 2 berarti 0,2. 0,2 dibagi 4 bagi 2 kuadrat min 1. Kita hitung. Berarti ini sama dengan 4. Ini akar. Ini kan 4 ya. 4 per 3. Akar 4 per 3 berarti sama dengan 2 per akar 3 sama dengan 2 per 3 akar 3. Oke, kita lanjut. Ini sama pakai yang tadi. Berarti V1 sama dengan akar 2GH kali 10 kali 4, eh 0,45 ya. Bentar. 1, 2, iya nah. 0,45 kali jadi meter. Dibagi 5 per 4 kuadrat dibagi 1. Ini jumlahnya adalah 4 meter per second. Ini ada paliran pada prima kecil. Alhamdulillah. Itu tadi V2. Apa bedanya V1 sama V2? Sama aja. Jawabannya sama aja. Nih, jadinya 1 min A2 per A1. Jadi satunya kebalik sama ininya juga dibalik. Tapi ini sama dengan tetap 2GH. 2GH. Di 2 kali 10 kali 10 cm berarti 0,1. Ini bagi 1 dikurangin yang kedua dulu. Eh, kita nggak perlu pakai ini, guys. Karena V-nya udah ketemu. Kalau V-nya udah ketemu gimana? Pakai yang ini, Bre. Ini, Bre. Yang ini, Bre.
Nih, P1 min P2 sama dengan rho GH. Berarti ini berarti P1 min P2 kan rho GH ya. Berarti berarti P1 min P2 kan sama dengan rho GH ya. Rho-nya kan berarti kita nanti rho GH sama dengan tadi rho GH sama dengan like. Nih, rho GH sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Setengah rho V2 kuadrat min V1. Nah, nah, sama dengan setengah setengah aku nggak bisa nulis. Setengah rho ini apa nih? Setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ini kan. Nah, kalau ini kita catat aja. Berarti ini kan 10 kali 0,1. 10 kali 0,1 kan ya 1 ya. 1 sama dengan setengah kali V2 kuadrat. V kuadratnya yang kita cari. V1 kuadratnya udah 4 kuadrat kan. Berarti min 4 kuadrat. Kita kali 2 semuanya. Berarti 2 sama dengan V2 kuadrat dikurangi 16. Berarti V2 kuadrat sama dengan 18. V2 sama dengan akar 18 sama dengan 3 akar 2. Easy. Aduh, maaf agak lemas. Oke, lanjut. Uh, Jika air melalui satu meter melampau masing-masing 10,8 selisih tinggi permukaan 5 cm. Memasuki, berarti ini pakai rumus yang kayak tadi yang awal V1 sama dengan akar 2 kali 10 kali 0,05 dibagi A1. A1 itu 10 dibagi 8 dikuadrat dikurangin 1. Kita cari ininya berapa, 0,5, 8 di 10. Jawabannya adalah sama dengan 1,3333. Ini, oke, lanjut. Kecepatan di A, berarti benar, kayak gitu lagi. Berarti V1 atau VA sama dengan akar 2GH kali 10 kali 0,2 karena 20 cm dari meter. Dia bagi 5/3 dikuadrat dikurangin 1. Jawabannya adalah 1 di 0,5. Nah, lanjut. Oke, pertama, kita kan punya penampang pipa yang besar. Berarti tadi A1 sama dengan 100. Terus penampang pipa yang kecil A2 cuman satu doang. Massa jenis 10 gram. Massa jenis fluida nanometer. Berarti kita misalkan rho-nya M gitu lah ya. 10. Eh, benar-benar. Oh, benar-benar. Terus udaranya yang melalui berarti ini udaranya, udaranya itu 1. Selisih ketinggiannya berarti H sama dengan 10. Bila percepatan gravitasi berarti G-nya sama dengan 10 lagi. Oke, pertama yang ditanya ini tuh lajur udara. Nah, kita kan baru oke. Pertama kita nyari tekanannya dari pipa U. Nah, kita nyari tekanan dari pipa U-nya gimana?
tekanannya itu kan berarti eh, delta P kan. Nah, nah, delta P sama dengan em, rho yang M dikurangi dari rho yang U dikali sama GH. Karena kan rho GH kan buat delta M-nya. Berarti sama dengan 10.000. Kenapa kok 10.000? Karena ini kan dalam bentuk eh dia gram cm pangkat 3 kan. Nih, bentar. Kalau gram cm pangkat 3 kan berarti 10 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 6. Berarti sama dengan 10.000. Ya kan, karena kan sentimeter ke meter kan pangkat 2. Eh, ya, eh, ya 10 pangkat min 2 di pangkat 3 kan 10 pangkat min 6. Nah, karena diper jadi 10 pangkat 6 gitu. Berarti pokoknya dikali 10 pangkat 3 lah. Ini berarti 1.000 kg pangkat 3 per pangkat 3 ini kg guys. Oke. Berarti ya 10.000 dikurangin 1.000 dikali sama G-nya itu 10 dikali sama H-nya itu kan dia 10 cm. Jadi kalau kita jadiin meter berarti 0,1. Jadi sama dengan 9.000 PA. Nah, kita masukin ke asas Bernoulli. Berarti data P kan sama dengan setengah kali P P2 kuadrat min P1 kuadrat. Kan tadi kita udah ngerjain ini kan. Berarti 9.000 sama dengan setengah kali 1.000. Kenapa kita pakai 1.000? Karena kita pakainya yang rho udara dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, ini kan A1-nya itu kan 100. A2-nya kan 1. Misalnya kalau ini dia ketemu itu kita ini V1 ya. Berarti V2-nya itu sama dengan 100 V1. Kenapa? V1. Kenapa? Karena A1 kali V1 itu sama dengan A2 kali V1, V2. Nah, berarti kan sama kan? Ya udah. Betul. Oke. Berarti 100 V1 kuadrat dikurangin sama kuranginnya kok di sini. Dikurangin V1 kuadrat. Inilah ya. Berarti sama dengan berarti kalau kita kali-kali dan kurang-kurangin gitu, berarti di sini itu 9 terus ini 9.000 sama dengan 500 kali 9.999 P1 kuadrat. Karena ini kalau dikali dikurangin 1 bener. Oke, berarti V1 sama dengan akar dari 9.000 dikali ini 500 kali 999 berarti sama dengan ini 0,042 meter per second. Oke, jawabannya laju udara. Udah deh, V1. Oh, salah salah. Laju udara ya? Laju udara berarti yang V2. Karena yang V1 itu bukan buat udara, tapi yang buat pipa U. Berarti laju udara sama dengan 100 kali V1 berarti sama dengan 4,2 meter per second. Wow, capek juga ya. Eh, mari kita lanjut. Kita lanjut ke nomor 35. Uh,
Oke. Pertama, kita ketahui kalau beda tekanannya itu, bar. Pertama kita ketahui kalau misalnya beda tekanannya itu, kok robek tengahku. Beda tekanan adalah delta P sama dengan 1,25 kali 10 pangkat 5 kan. Dah, oke. Ini data. Terus luas penapang besar adalah A1 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2. Dan A2 sama dengan ini yang kecil 7,5 kali 10 pangkat min 3. Massa jenis air. Massa jenis airnya sama dengan 1000. Oke, ini air. Air. Massa jenis raksa sama dengan 13,6 kali 10 pangkat 3. Oke, pertama kita nyari perlajuan air pada pipa yang menyempit. Jadi, nih. Berarti kan A1 V1 sama dengan A2 V2 kan. Nah, berarti em, berarti uh berarti aduh, capek juga. 3 kali 10 pangkat min 2 V1 sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 3 V2. Berarti kalau kita kali berarti V2 sama dengan 4 kali V1. Oke, karena ketinggiannya sama, kita pakai persamaan yang Bernoulli. Berarti delta P delta P sama dengan setengah kali rho udara V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Kita pakai masukin yang tadi 1,25. Aduh. Oke. 1,25 kali 10 pangkat 5. Ini pakai dasarnya tadi. Sama dengan setengah kali. Eh, apa sih? Setengah. Hapus gak? Setengah kali 1000. Ini ro air. Sorry, sorry. Bukan ro udara. Karena kita ada di air. V2 kuadrat. Berarti tadi kan 4V1 kuadrat. Berarti 16. V1 kuadrat dikurangin V1 kuadrat. Berarti kalau misalnya kita taruh V1 sama dengan akar dari 16,67 berarti sama dengan 4,08 meter per second. Nah, karena kita yang ditanya itu V2, ya kelajuan air pada yang menyempit, berarti kita kali 4. Berarti sama dengan 16,3 meter per second. Karena tadi significant figures. Oke, udah selesai. Sekarang kita cari yang debit air. B sama dengan kita pakai yang A2 V2 dah. A2 V2 sama aja kalau pakai yang A1 V1. Sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 3 kali 16,3 sama dengan 0,122 M pangkat 3 per second. Oke, udah. Lanjut ke yang C. Beda tinggi raksa. Delta P sama dengan rho raksa kali GH. Karena yang kita tanya beda tinggi raksa. 1,25 kali 10 pangkat 5 sama dengan 13,6 kali 10 pangkat 3 kali G-nya tadi 10 hanya yang kita cari. Berarti H sama dengan 0,92 meter. Mana ya? Jadi rho raksa tuh ini. Nah, udah. Dah, kita lanjut ke soal sampai 39. Semangat, semangat, semangat. Oke, kita pakai rumus tabung pitot.
Jika udara kita pakai rumus yang ini. Setengah rho udara V kuadrat sama dengan rho GH. Ini pakai rho yang maksa. Nah, kenapa kalau rumusnya kayak gini? Karena dia itu seperti yang ini. Yang apa ya? Yang ini, ini. Nah, ini kan sama dengan itu. Berarti kan kita ini sama gabungin sama yang itu. Hai. Oke. Lanjut. Setengah udara 1,36 kali kita nyari yang V kuadrat sama dengan 13.600 kali 10 kali hanya hanya kan 2 cm kita jadi meter 0,02 berarti V kuadrat sama dengan 4.000 berarti V sama dengan 20/10. Lanjut, ini juga caranya sama. Setengah rho udara berarti 1,29 dikali sama kecepatan udaranya kita yang nyari sama dengan rho raksa 13.600 kali 10 kali 0,3. Kita V kuadratnya ketemunya itu sama dengan 6199. Berarti V-nya sama dengan 78,73 ampere. Easy. Lanjut. Kecepatan angin. Sekarang kita ketemu nih. Kecepatan anginnya berapa? Tapi kita tinggal perbedaan tingginya. Nah, kecepatannya gimana caranya? Jadi, kalau kita cari itu ternyata V2 per V1 itu sama dengan akar dari H2 per H1. Wah, kayak gini. Kenapa harus diakarin? Karena kan kita tahu kalau misalnya kalau kita nyari V itu kan harus dikuadratin kan. Kayak misalnya setengah rho V kuadrat. Terus setengah V kuadrat. Sedangkan kalau rho GH itu hanya nggak dikuadratin. Nah, karena kayak gitu, makanya kita kalau nurunin itu dapat rumus seperti ini. Terus gimana caranya? Kecepatan anginnya berarti kan ini yang kita cari kan V2 kan. Karena yang kalau V ke 1 itu kalau misalnya dia 20 ya jadinya itu 4. Sedangkan ini kalau kita jadiin 3 jadi kayak gimana? Nah, nanti kan ini kan sama dengan akar 2 ya. Berarti V2 sama dengan 20 akar 2. Easy. Alhamdulillah soal terakhir. Soal terakhir, pada gambar berikut dia adalah generator 1000 W yang digerakkan dengan kincir air. Berarti generatornya 1000 W. Berarti powernya sama dengan 1000 W. Tapi kita menerima energi sebesar 80%. Berarti seharusnya P air yang seharusnya yang dipakai tuh 1000 dibagi 0,8. Kenapa dibagi 0,8? Karena seharusnya yang diterima itu lebih dari itu, yaitu 1250. Jadi ini kayak originalnya gitu. Sedangkan karena efisiensi, dia jadinya cuma 1000 doang. Gitu. Karena tuh dapat bekerja normal. Karena generator yang asli itu em 80%-nya tuh dapat dari sini. Oke, paham lah ya. Nah, karena kita udah makan debit air yang sampai ke kincir. Pokoknya kita harus tahu kalau misalnya ini power kita itu power. Oke, oke kita kembali lagi guys. Nah, perlu diketahui kalau misalnya power itu sama dengan rho GH tapi kita kali Q, kita kali sama debit air. Berarti rho-nya itu kan rho air kan ada 1000 1000 ya. Dikali 10 dikali height-nya 10 cm kita jadiin 0,1 meter dikali Q sedangkan P-nya tadi 1250 berarti kalau kita cari berarti Q sama dengan 1,25 meter pangkat 3 nah per second sedangkan kita itu butuh cari dengan bentuk DM
kayaknya itu ini 10 meter deh. Karena satunya salah. Berarti kalau kayak gini itu 10 kan. Kalau gini berarti 10 meter doang. Berarti di sini tuh 12,5. Enggak. Berarti ini dia itu seharusnya 0,0125. Nah, kalau kayak gini baru masuk akal. Berarti kalau misalnya dijadiin liter atau DM pangkat 3, berarti kan dia bentuk 3, 1, 2, 3. Berarti jadinya 12,5 liter, 12,5 liter pangkat 3 per secondnya. Dia baru masuk akal. Karena kalau 10 cm dia nggak masuk akal. Dia jadi kayak lebih dari 125 bahkan. Oke, baik. Udah semua berarti sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak Pak Hamid atas ajarannya sama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.